Assalamualaikum. Saya ingin bercerita tentang bapak. Bapak saya almarhum, Bapak Afwan. Beberapa teman menyebutnya Afwan Effendi. Walaupun kata Effendi katanya tambahan saja. Mengapa saya ingin bicara tentang bapak saya? Karena seorang ustadz Taksin di kantor saya, Ustadz Samsul Ma'arif, ketika saya bertanya waktu itu, karena di setiap dia membaca Al-Fatihah itu dia membaca doa untuk orang tua, dan ternyata itu adalah alasan biar agar kebaikan kita ini berkesinambungan dengan kebaikan orang tua. Jadi apa yang kita lakukan, kebaikan apa yang kita lakukan pada hari ini itu adalah kelanjutan dari kebaikan-kebaikan orang tua yang telah diajarkan kepada kita. Dan demikianlah cara institusi keluarga dijaga dalam tradisi Islam. Karena itu kalau teman-teman pernah ke Tanah Suci, kita akan bertemu dengan keluarga-keluarga besar gitu. Seorang yang sudah tua, bapak-bapak atau ibu-ibu yang didorong dengan kursi roda, dia didorong oleh seorang yang sudah bapak-bapak juga dan diiringi oleh para cucu-cucunya. Jadi institusi keluarga ini benar-benar dijaga dengan sangat apik oleh ajaran agama. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang bapak saya. Saya ambil dari blog saya pernah menuliskan beberapa hal tentang beliau. Nanti mungkin ada beberapa episode saya akan tambahkan. Yang pertama, bapak ini adalah seorang ideolog. Ini sepertinya kalau kakak-kakak dan semua paham betapa bapak ini seorang ideolog yang sangat menghargai organisasi yang dia ikuti, yaitu aktivis Muhammadiyah. Bahkan beliau berhenti merokok. Jadi bapak saya ini perokok yang cukup kuat. Dia berhenti merokok itu setelah Muhammadiyah mengeluarkan fatwa larangannya. Jadi bapak berhenti merokok. Bapak ini adalah laki yang cerdas. Dia bisa berpikir taktis karena dia seorang organisatoris dari dulu ya. Taktis praktis, namun dia juga siap berpikir strategis. Saya merasakannya karena sering berinteraksi dengan teman-teman beliau saat ngumpul di rumah. Kita menikmati cara berpikiran bapak. Seorang pendidik, bapak saya seorang pendidik. Dia dulu guru dan bahkan keluar berhenti menjadi guru pun karena idealismenya. Karena dulu kok dia di bawah Kementerian Agama ya, dan ada perbedaan pandangan dengan atasan, dia memutuskan keluar. Dia sangat meletakkan nalar dan logika sebagai dasar pilar belajar. Pilar belajar kuat sekali. Bahkan saya merasa di beberapa tes TPA saya alhamdulillah di beberapa kali tes TPA entah di kampus, entah dari dunia kerja, saya merasa dimudahkan kalau bicara logika bahasa maupun logika bentuk gitu. Saya ingat cara bapak saya ajarkan. Bapak saya mengajarkan ke kami dengan cara bercanda, tapi sebenarnya itu dia sedang bermain logika dan itu diletakkan pelan-pelan dalam isi kepala kami. Tentang bagaimana cara bapak saya mendidik, ini yang saya tertarik sekali. Saya sengaja sampaikan di sini agar anak-anak saya juga ikut menonton, karena saya merasa saya belum bisa seperti yang bapak saya lakukan. Bapak saya bisa mengajarkan kepada kami anak-anaknya untuk berani berbeda. Jadi sebagai cerita, saya itu rambut gondrong sejak SD, kami tidak dipotong. Bapak saya memutuskan itu, dan keputusan bapak saya untuk membiarkan kami anak-anaknya gondrong itu sampai bapak saya harus menghadap kepala sekolah minta keringanan, tolong anak-anak saya
dispensasi untuk tidak potong rambut ya. Dan itu sampai SMP. SMP sudah nggak ada kesepakatan dengan kepala sekolah ya, karena SMP kan ruang lingkupnya lebih luas. Kalau SD itu masih bisa lah, karena ibu saya juga ngajar di situ, bisa di lobby gitu. Di SMP enggak. Saya ingat betul dihukum oleh seorang guru PSPB, mata pelajaran PSPB, ditegur, tolong Putu, kamu potong rambut. Saya ketemu laporan ke bapak saya cerita, Pak, saya dimarahin ke guru saya untuk potong rambut. Bapaknya, ya itu, tapi nggak potong. Sementara setelah kesepakatan di keluarga kami bahwa hanya bapak saya yang berhak memotong rambut anaknya, dipotong sendiri, tidak ke tukang cukur. Sampai seminggu bapak saya tidak memotong rambut saya. Ya tentu risikonya adalah saya dihukum. Saya diminta berdiri di depan kelas. Jadi dari awal pelajaran sampai selesai pelajaran saya di depan kelas, tapi tetap mendengarkan. Sampai di rumah saya cerita ke bapak saya tentang hukuman itu. Dan bapak saya pertanyaannya sederhana, hukumannya apa? Diminta berdiri di depan kelas. Oke, masih bisa belajar? Masih. Sampai 2 minggu. Jadi setiap pelajaran dia masuk, rambutnya masih panjang, saya berdiri di depan kelas. Pokoknya bapak saya prinsipnya belajar itu adalah sekolah itu belajar. Jadi jangan sampai kamu diminta keluar dari kelas. Makanya pernah marah besar ketika kami ditegur suruh pulang ke rumah gara-gara lupa tidak membawa dasi. Kalau menurut bapak saya nggak bisa. Dasi itu hanya cara remeh itu. Yang penting kamu belajar. Mau dihukum silakan, tapi di kelas. Jadi tetap bisa mendengarkan pelajaran di kelas. Bahkan ketika ini saya tangkap ya, nilai-nilai inilah saya tangkap, saya bawa dalam ketika saya di pesantren di asrama. Tentu bapak saya nggak bisa mantau saya 24 jam karena saya di asrama. Tapi ketika saya dihukum, dikeluarkan dari kelas, saya masih ingat itu pelajaran IPS. Saya keluar, tapi saya berdiri di jendela sampai pelajaran selesai. Saya ingat nasihat bapak, sekolah itu belajar. Pastikan kamu tetap belajar dalam posisi dihukum. Bahkan pernah pelajaran, saya lupa pelajaran apa, saya pernah nggak suka sama satu ustadz. Saya nggak suka, jadi saya bolos. Tapi ketika saya bolos keluar kelas itu, saya nggak sanggup untuk tidak mendengarkan pelajaran. Sehingga saya yang bolos hanya tinggal di gudang samping kelas. Jadi saya tetap mendengarkan pelajaran. Karena khawatir dengan saya melanggar nasihat bapak saya. Dan inilah yang akhirnya kemarin ketika anak saya belajar online, dia karena kesalahan teknis ya, karena kesalahan sinyal, dia keluar dari Zoom meeting di kelas. Dia mau masuk lagi nggak di-approve sama gurunya. Padahal anak saya sudah japri ke ketua kelas, japri ke gurunya, minta di-approve. Tapi mungkin pertimbangan gurunya karena dia terlambat jadi nggak boleh masuk kelas. Saya sempat kepancing emosi gitu ya, walaupun setelah itu ya saya nggak ada tindakan apapun. Tapi menurut saya itu kesalahan fatal dalam dunia pendidikan, karena seperti yang diletakkan oleh bapak saya di kepala saya sampai sekarang masih terasa bahwa seorang sekolah itu adalah belajar. Jadi pantang seorang guru mengusir anaknya keluar dari kelas. Kalau itu dalam bentuk kelas online, ya berarti jangan sampai murid itu keluar. Kalau dia keluar, dia masuk, ya harus diterima. Karena tugas kita ngajar gitu. Mau dimarahin silahkan. Ya. Marah itu nggak apa-apa. Bahkan saya pernah melanggar dulu bukan bolos, saya melakukan seragam. Saya tidak mengenal seragam, dimarahin sama guru. Ketika gurunya sampai, kamu kok bisa kayak gitu, kenapa sih, mau apa gitu. Dia emosi gitu ya. Karena biasanya saya anak yang tertib, tiba-tiba saya bandel. Saya jawabannya, saya sedang belajar bu. Belajar apa? Belajar melanggar. Jadi setelah itu saya siap mendapatkan hukuman. Karena menurut saya itu clear. Ya. Jadi jangan biarkan anak-anak itu tidak belajar di sekolah. Ya itulah luar biasa bapak saya, dan saya masih punya PR saya. Bagaimana cara menggunakan cara-cara bapak saya untuk meletakkan dalam anak-anak saya. Saya ngerasa luar biasa cara bapak saya. Sebelum ditutup, saya akan cerita bagaimana asyiknya bapak saya berbincang. Kalau kami berbincang itu kami bisa berganti hari, ngobrol terus, tidak tidur, hanya di sela makan karena kita ngobrolnya di meja makan, dan sholat.
makan, sholat, ngobrol lagi, makan, sholat, ngobrol. Tanpa tidur, bisa lewat ganti hari. Saking asiknya bapak saya ngobrol, itu luar biasanya bapak saya. Semoga ini menjadi amal jariah untuk beliau. Terhubungnya kebaikan kami anak-anaknya ke kebaikan orang tua ajarkan kepada kami dulu. Wallahualam bishawab. Salam literasi. Assalamualaikum.